Selamat pagi anak-anak. Bapak hari ini akan menjelaskan bagaimana tugas yang kalian buat kemarin. Tugas 1, ya, tes 1 itu ya, ada 2 soal. Yang pertama, menghitung operasi hitung bilangan aljabar ini. 6 dibagi 2 dalam kurung 2 tambah 1 ditambah 12 dibagi 4, 4 kurang 1. Dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ada beberapa syarat penting yang harus kalian ketahui. Ya, yang pertama adalah dahulukan dalam kurung. Ya, dahulukan dalam kurung. Setelah kalian dahulukan dalam kurung, maka step kedua adalah dahulukan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian mempunyai sifat yang setara. Ya, setelah kalian dahulukan ini, maka syarat dari dahulukan kalian dan bagi adalah yang ketiga prasyaratnya adalah dahulukan yang paling depan. Yang paling depan. Nah, misalkan yang depan ini adalah kali duluan, maka kalikan dulu. Apabila yang depan ini bagi duluan, maka bagi dulu. Baru yang terakhir adalah yang tambah, operasi tambah, dan kurang. Nah, inilah urutan cara menghitung aljabar yang horizontal seperti ini, ya, atau yang mendatar. Ada 2 jenis orang yang menjawabnya. Nah, kita lihat ya, ada 2 jenis orang yang menjawab soal ini. Yang pertama, jawabannya adalah 18, dan yang kedua adalah jawabannya 2. Kenapa bisa seperti itu? Pak jelaskan di sini. Yang 18, 6 dibagi 2, 2 tambah 1 tambah 12 dibagi 4, 4 kurang 1. Nah, yang akan dikerjakan yang jawabannya 18 adalah dalam kurung 6 dibagi 2 kali 3, 12 bagi 4, 4 kurang 1, 3. Setelah itu yang tipe 18 adalah membagi dulu yang depan. Jadi ini 3 dikalikan dengan 3, 12 kali 12. 3 dikalikan dengan 3, 12 bagi 4, 3. Ini jadi 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, ini yang jawabnya 18. Karena yang jawabnya 2. 6 bagi 2, 2 tambah 1 tambah 12 dibagi 4, 4 kurang 1 sama dengan titik. Oke, sama ya prosesnya. Ini 6 dibagi 2, ini kali 3 tambah 12 bagi 4, ini kali 3. Yang tipe kedua ini adalah dengan mengalihkannya dulu yang ke sebelah sini. Jadi 6 dibagi dengan 2 kali 3, 6, kemudian ditambahkan dengan 12 dibagikan dengan 12. Jadi ini 1 ditambah 1, 6 bagi 6, 1, 12, 1. Jawabannya adalah 2. Hitungan ini benar semua. Nah, cara menghitungnya benar. Kalau ada yang menjawab selain 18 dengan 12, berarti mereka salah hitung atau salah perumusan. Nah, dengan adanya sifat seperti ini, maka yang didahulukan adalah yang paling depan. Nah, yang ini yang didahulukan. Jawaban yang benar adalah 18. Apabila kalian masih mengerjakan dengan metode seperti ini, diharapkan segera dirubah ya, karena metode seperti ini adalah salah. Bagaimana? Bayangkan kalau kalian menghitung ini sejumlah uang yang seharusnya kalian dapat 18 juta, tiba-tiba kalian di situ cuma dapat 2 juta. Rugi kan? Ya. Ya. Inilah untuk soal nomor 1. Berharap kalian bisa menghitung aljabar ya. Jangan sampai salah lagi. Selanjutnya soal nomor 2. Nomor 2 berikan soalnya adalah soal cerita ya.
Di sini tujuan Bapak agar kalian mampu menerjemahkan soal dan pertanyaan yang ada. Ini adalah materi pelajaran kelas 4 SD untuk mencari bilangan desimal, KPK, persen, dan pecahan. Nah, di sini kalian akan mengurutkan bilangan tersebut mulai dari yang terbesar ke kecil ataupun dari terkecil ke terbesar. Kita lihat dulu di sini. Budi memegang kertas dengan bertuliskan 61%. Dinda 0,7, Ade 0,68, Yuda 5/9. Dengan urutan berdiri paling depan dari anak yang memegang kertas dengan bilangan terbesar, kita akan urutkan dulu mencari anak dengan bilangan terbesar. Kita urutkan. Agar Budi berdiri paling depan, kertas siapa sajakah yang bilangannya harus berubah menjadi lebih kecil dari Budi? Nah, ini Bapak tandai dulu. Ini adalah pertanyaannya. Simak baik-baik pertanyaan ini. Yang ditanya apa, yang dijawab harus pertanyaannya ini, ya, bukan yang lain. Sekarang kita akan setarakan dulu bilangan ini. Ada banyak penyetaraannya. Kalian bisa buat ke dalam bentuk pecahan, bisa ke dalam bentuk desimal, dan bisa ke dalam bentuk persen. Kalian pilih saja mana yang lebih mudah buat kalian. Mana yang lebih mudah? Di sini sudah ada 2 desimal, 1% dan 1 pecahan. Nah, ini akan Bapak ubah semua ini. Kita urutkan. Agar lebih mudah, Bapak akan ubah ke dalam bentuk desimal dulu, ya. Ke dalam bentuk desimal. Kalau ke dalam bentuk desimal, maka ini akan berubah menjadi 0,61. Kemudian ini tetap 0,7, yang ini 0,6, dan yang ini 5/9. Untuk mencari desimalnya kita harus bagi. Apa yakin kalian sudah bisa pembagian? 5 dibagi 9, Bapak akan gunakan cara bersusun ke bawah, ya. Jadi ini 50, 0,9 kali 5, yaitu 45. Kemudian 5 lagi terus, dan seterusnya 45 lagi 5, 0,555. Ini akan Bapak ambil 0,5. Nah, baru kemudian kita urutkan mana yang paling besar ke kecil. Kalau mau ke dalam bentuk persen bisa. Persen. Ini jadi 61%, ini 70%, ini 68%, dan yang ini 55%. Nah, kalau desimal bisa ya desimal. Nanti lebih repot kalau desimal. Desimal lagi. Pecahan ya. Itu repot, kita harus mencari KPK. Maka lebih mudah ke desimal dan persen. Kita urutkan dulu siapa yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini si Dinda. Dinda Bapak letakkan di atas. Dinda. Kemudian di bawah Dinda ada Ade. Di bawah Ade ada Budi. Kemudian di bawah Budi ada Yuda. Nah, gitu. Udah jelas ya? Nah, ini urutannya. Ini yang pertama, dia yang paling depan, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Lihat pertanyaannya baik-baik. Agar Budi berdiri paling depan. Bagaimana agar Budi ini bisa di depan ini jadi nomor 1? Siapa sajakah yang bilangannya harus berubah menjadi lebih kecil dari Budi? Siapa? Berarti yang akan digeser posisinya adalah Dinda dan Ade. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah Dinda dan Ade. Ya? Nah, Dinda dan Ade jawabannya. Udah paham belum? Inilah, ini soal materi kelas 4 SD ya. Ini Bapak hanya mengingatkan saja, tujuan Bapak di sini bukan kalian bisa menghitung atau tidak, tapi bagaimana kalian merespon, terjemahkan soal, dan sesuai dengan pertanyaannya apa yang harus kalian jawab. Nah, itu skill yang harus kalian pelajari di soal nomor
dua ini. Apa yakin kalian sudah bisa semua menghitung ini? Tinggal banyak yang salah tadi Bapak lihat adalah menjawab pertanyaannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Harap kalian sudah mengerti. Sampai jumpa kembali.